Salam semangat teman-teman, selamat datang kembali di Alam dan Jiwa. Pada video kali ini kita akan menggali inspirasi dari sesuatu yang sedang menjadi masalah yang serius dan pelik dalam lingkungan kita. Polusi udara. Seminggu terakhir, kabut abu-abu langit Jakarta tampak lebih pekat dari biasanya sehingga kian mengaburkan jarak warga pandang. Jakarta akhir-akhir ini mungkin merasakan udara di luar tidak sehat. Anda tidak salah, dalam satu pekan kualitas terakhir udara terburuk di dunia dengan status tidak sehat. Tapi tunggu dulu, jangan langsung berpikir negatif. Kami akan menunjukkan bagaimana kita bisa mengambil pelajaran berharga dari polusi udara untuk membantu kita menjadi lebih optimis dan semangat dalam menghadapi rintangan dalam hidup. Kita semua tahu bahwa polusi udara adalah masalah serius yang mengancam kesehatan kita dan lingkungan. Akhir-akhir ini di berbagai daerah di negara kita Indonesia, seperti di Jabodetabek, polusi udara sedang tinggi-tingginya. Penampakan langit di Jakarta saat ini sangat kontras dibanding dengan tahun 2020, di mana sebagian besar dari waktu kita mungkin lebih sering berada di rumah untuk menghindari penularan COVID. Bagaimana kalau kita jadikan polusi udara ini sebagai suatu analogi, sebagai simbol rintangan dan hambatan dalam hidup kita? Kita akan menjelajahi analogi ini dan melihat bagaimana bisa memberikan makna positif bagi perjalanan kita menuju kesuksesan. Seperti yang kita tahu, polusi udara dapat memiliki efek merugikan bagi tubuh kita dan lingkungan. Dalam hal ini, mari kita bayangkan bahwa polusi udara adalah seperti masalah yang sering kita hadapi dalam hidup. Ketika kita dihadapkan pada masalah, mungkin terasa seperti kita tenggelam dalam kabut tebal yang sulit ditembus. Namun, bukankah ini juga serupa dengan bagaimana kita merasa saat menghadapi rintangan? Mungkin kita merasa sulit untuk melihat jalan keluar atau merasa terjebak dalam situasi sulit. Namun, sama seperti manusia yang berusaha berinovasi untuk membersihkan udara dari polusi, kita pun bisa berinovasi dalam mengatasi rintangan. Ketika berbicara tentang bagaimana caranya membersihkan polusi udara, sebenarnya secara simbolis mirip dengan bagaimana cara kita membersihkan pikiran kita dari keraguan dan pemikiran negatif. Seringkali tanda kutip polusi udara dalam pikiran kita datang dalam bentuk keraguan akan kemampuan kita atau rasa takut akan kegagalan. Seperti halnya membersihkan udara dari polutan, kita harus berusaha membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang menghambat optimisme dan semangat kita. Melihat polusi udara sebagai analogi rintangan, kita diingatkan bahwa seiring berjalannya waktu, usaha yang kita lakukan untuk mengatasi masalah akan membawa perubahan. Seperti halnya peningkatan kualitas udara yang terasa setelah upaya membersihkan udara dilakukan, kita juga akan merasakan dampak positif saat kita tekun dalam menghadapi rintangan dan masalah. RRC di tahun 2013 telah mendapatkan reputasi sebagai salah satu negara paling tercemar di dunia. Di ibu kota negara Beijing pada tahun 2013 misalnya, konsentrasi PM 2,5 rata-rata adalah 17 kali jumlah yang dianggap aman oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dan 2,4 kali standar nasional kelas 2 negara itu sendiri. Sejak 2013, RRT telah meluncurkan serangkaian langkah-langkah untuk mengatasi masalah polusi udara yang serius di banyak kota besar di negara tersebut. Berbagai upaya yang dilakukan termasuk peningkatan transportasi publik, konversi batu bara ke gas alam, kebijakan pengendalian lalu lintas, peningkatan energi terbarukan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum melalui sanksi. Sebagai hasilnya, negara itu berhasil mengurangi jumlah partikel udara yang merugikan sebanyak 40% dalam kurun waktu 7 tahun, sejak tahun 2013 hingga 2020. Menurut studi berdasarkan pengukuran satelit yang dipublikasikan oleh Energy Policy Institute atau EPIC dari Universitas Chicago. Itu adalah penurunan populasi udara tertinggi di satu negara dalam waktu yang singkat. Dari kisah sukses RRC dalam mengurangi polusi udara, kita dapat melihat seiring berjalannya waktu bagaimana langkah-langkah dan kebijakan pemerintah RRC dalam memengaruhi polusi udara menghasilkan suatu perubahan bertahap yang positif. Seperti juga dalam kehidupan kita, kisah ini mengajarkan kita bahwa perubahan dalam hidup kita juga bisa terjadi secara bertahap ke arah yang positif. Dengan catatan, kita berusaha untuk membuat perubahan tersebut dan kita yakin akan usaha kita. Yang penting, kita harus berusaha membersihkan pikiran kita dari keraguan dan ketidakpercayaan diri.
Dan ini juga merupakan proses bertahap yang memerlukan kesabaran dan upaya yang konsisten. Polusi udara dalam pikiran kita adalah seperti ketakutan akan kegagalan atau rasa tidak mampu. Dapat menciptakan hambatan yang menghalangi kita dari menggapai tujuan. Dalam banyak kasus, hambatan ini ada dalam diri kita sendiri. Analogi polusi udara mengingatkan kita untuk senantiasa aktif membersihkan pikiran kita dari pemikiran negatif yang cenderung meremehkan diri sendiri. Melihat perjalanan dari udara tercemar menjadi udara bersih, kita menyaksikan transformasi yang indah dan menginspirasi. Begitu juga dalam hidup kita. Perjuangan melawan rintangan dan mengatasi masalah dapat membawa perubahan positif yang luar biasa. Kita bisa memahami bahwa setiap kali kita menghadapi rintangan, kita sebenarnya sedang mengalami sebuah proses pertumbuhan. Penting untuk diingat bahwa seperti polusi udara yang dapat dibersihkan, masalah dalam hidup juga dapat diatasi dengan kerja keras dan tekad. Ketika kita melihat bagaimana usaha membersihkan udara dapat menciptakan perubahan yang besar, kita juga harus percaya bahwa perjuangan kita akan menghasilkan dampak positif yang sama dalam hidup kita. Menggunakan analogi polusi udara untuk mengilustrasikan optimisme, kita mengamati bagaimana pikiran positif dan harapan dapat menjadi kekuatan yang mendorong kita untuk maju. Optimisme adalah bahan bakar yang dapat membantu kita melewati masa-masa sulit dan menghadapi tantangan dengan semangat yang tinggi. Ketika kita bersikap optimis, kita akan melihat peluang di tengah rintangan dan memfokuskan energi kita pada solusi, bukan masalah. Ingatlah bahwa optimisme bukan hanya tentang memandang dunia dengan mata yang naif, tetapi tentang menghadapi kenyataan dengan sikap yang proaktif dan berani. Analogi polusi udara mengajarkan kita untuk berani menghadapi ketidakpastian dengan pandangan yang positif, menemukan celah dalam kabut rintangan, dan mengejar kesuksesan dengan tekad. Seperti dalam perjalanan usaha kita dalam membersihkan udara, setiap langkah kecil yang kita ambil menuju pikiran yang lebih positif dan optimisme harus dihargai dan dirayakan. Seperti mengukur perbaikan kualitas udara, kita juga perlu mengukur kemajuan kita dalam mengatasi rintangan dan mencapai tujuan. Merayakan pencapaian-pencapaian kecil ini akan memberi kita dorongan motivasi untuk terus maju. Kesimpulannya ringkas, be optimistic. Salam bahagia dan sejahtera dari alam dan jiwa.